Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial terkait bagaimana cara mereview hasil pembuatan bab 1 dari karya tulis ilmiah yang sudah dibuat atau didesain oleh penulis sendiri atau dalam hal ini adalah mahasiswa, di mana materi bab 1 itu terdiri dari latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat dengan beberapa ketentuan. Judul yang akan dibahas adalah pengaruh menonton video materi YouTube. Ini sebagai variabel satunya atau kita sebut dengan X. Kemudian terhadap kualitas pemahaman materi. Ini kita sebut sebagai variabel 2 atau Y. Pada mahasiswa semester 3 TPH, ini ada sampelnya dari UM Bandung. Ini adalah objek yang akan diteliti. Masuk ke dalam bab 1. Pertama, kita pastikan dulu kertasnya. Ini menggunakan A4. Dengan marginnya, topnya 4, leftnya 4, kemudian 3. Untuk right dan bottomnya juga 3. Oke, ini adalah desainnya, sudah layoutnya yang akan digunakan. Ya. Kemudian, file materi bab 1 ini nanti silakan menggunakan 1,5 spasi. Pastikan before dan after-nya itu harus 0 pt. Jadi kalau teman-teman menggunakan spasi yang ada di yang otomatis nanti dia akan apapun yang didapat itu yang ada di dalam spasi yang otomatis tersebut, ya. Artinya teman-teman tidak akan tahu apakah ini spasi ini sudah benar atau masih belum, seperti itu. Kemudian caranya adalah kita manual saja, masuk ke paragraf, kemudian pastikan after dan before-nya harus 0. Karena kalau ini tidak 0 seperti ini, 8, maka dia akan memiliki jarak yang besar ini antara latar belakang dengan tulisan. Nah, seperti ini. Pastikan kembali paragraf atau spasi di dalam paragrafnya diperbaiki. Kita ganti dengan 0 pt. 1,5 lensnya sudah benar, kita oke. Nah, dia akan merapat. Seperti itu. Kemudian, langkah berikutnya adalah kita masuk ke dalam penulisan bab 1 pendahuluan, di mana bab 1 pendahuluan ini
ditulis dengan fontnya 14, Times New Roman ditebalkan. Kemudian isi ini dengan fontnya 12 ya ukurannya. Sudah benar. Kemudian masuk ke latar belakang. Penulisan latar belakang ini tidak boleh manual. Silakan melakukan penomoran otomatis. Contoh seperti ini. Nah, jika terjadi seperti ini, dia akan menjorok ke sebelah kanan. Tugas kita selanjutnya adalah mengembalikan. Jadi wajib harus mengembalikan. Seperti ini. Jadi ketika kita klik, nah ini sudah ada penomorannya. Ini yang disebut dengan penomoran otomatis. Kemudian untuk alinianya ini di bab 1 ini menggunakan Times New Roman, fontnya 12, kemudian dihitamkan. Nah, ini sudah oke. Sekarang kita berbicara mengenai alinnya. Pastikan di paragraf ini jarak akhirnya itu di bawah L seperti ini. Di bawah ini seperti jaraknya ya. Kemudian spasinya itu mengambil satu ruler, satu angka dari di ruler atas ya. Jadi kalau ini mulainya dari 0 maka ke 1. Kalau ini mulai dari setengah maka selesainya di 1,5. Nah ini terlalu jauh. Kenapa terlalu jauh? Karena ini manual. Ketika kita klik dia akan kembali tuh ke delete. Ini repot kalau teman-teman mengerjakannya manual. Nah, seperti jadi kita tidak boleh menggunakan manual. Ini sudah yang begini itu harus otomatis. Nah ini lihat spasinya masih jauh. Kita blok saja semua. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita klik latar belakang. Kita klik paragraf. Nah ini keluar 8 PT-nya. Nah, jaraknya masih jauh ini. Teman-teman bisa lihat antara paragraf 1 dan paragraf 2 terlalu jauh. Maka kita oke-kan. Nah dia sudah merapat. Ini secara penulisan ketikan ini sudah rapi. Tinggal bagaimana kita penulisan di isinya. Seperti itu. Kita save dulu. Kemudian masuk ke poin latar belakang. Kita bicara mengenai kontennya. Kita lihat di materi. Apa itu latar belakang? Latar belakang adalah uraian mengenai alasan sebuah penelitian. Nah, kita perlu mengemukakan sebuah penelitian itu berdasarkan apa dilakukan. Mengapa harus melakukan penelitian ini? Seperti itu. Nah, untuk membahas seperti itu, hal yang perlu diwaspadai atau diperhatikan ialah kita kembali ke judul. Ini ada judul pengaruh menonton video materi YouTube terhadap kualitas pemahaman materi pada mahasiswa semester 3 TPH Bandung. Ini pengaruh, kita lihat jenis penelitiannya apa. Lihat di materi. Contoh di materi ini di sini ada bahwa pengaruh itu masuk ke dalam kuantitatif. Nah, teman-teman dalam membuat pendahuluan itu harus diperhatikan penjudulnya ya. Apakah kuantitatif atau kualitatif. Jadi penelitian kuantitatif dan kualitatif itu akan berbeda jalannya. Ikuti panduan materi ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada panduan kuantitatif. Ini ada panduan kualitatif. Ini. Nah, karena ini kuantitatif, kita fokus di kuantitatif. Langkahnya adalah tentukan V1, V2, dan objeknya terlebih dahulu. Jadi dari judul ini, kita tentukan bahwa nonton video materi YouTube ini, berarti YouTube ya, ini adalah
1, pemahaman materi, ini adalah V2, ini adalah ini adalah objek. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat panduannya lagi, membuat latar belakang. Membuat latar belakang, ini fokusnya kita lihat di prosedur penelitian kuantitatif, di mana teman-teman diminta membuat dimulai dari V2 terlebih dahulu. Ini alurnya nih ya, alur V2, kemudian masalah, kemudian V1, kemudian penelitian terdahulu, kemudian spekulasi, penjelasan objek, kemudian ada pernyataan judul. Atau secara lengkapnya di sini, V2 itu menjelaskan atau memberikan argumentasi tentang V2. Berarti kita cek kembali dari judul yang di atas. Ini berarti V2-nya adalah kualitas pemahaman materi. Berarti berbicara tentang pemahaman materi. Nah, di sini memang terlihat agak umum ini judul. Harusnya ada mata kuliah apa ya, pemahaman materi mata kuliah apa, atau materinya tentang apa yang disebutkan di sini. Mungkin di dalam tulisan ini mungkin sudah disematkan nanti mata kuliah atau materinya apa. Jadi kita lihat dulu saja latar belakangnya, apakah memulai dari V2. Nah, di sini sudah menggunakan YouTube. Kita lihat YouTube, berarti di sini V1, bukan V2. Maka penempatan dalam pembuatan ini bisa dianggap sudah atau kurang tepat. Jadi ini tidak bisa diteruskan. Berarti kita akan mencari penjelasan pemahaman materi tadi di sini. Nah, ini kita akan bongkar seperti itu. Dari judul penelitian yang pertama nih, ya. Kemudian kita masuk, coba kita lihat di penelitian yang kedua. Ini dengan judul realisasi kesantunan berbahasa di lingkungan terminal Cicahem. Ini kualitatif penelitiannya. Kita lihat latar belakang pembuatan kualitatif. Nah, ini. Ditentukan VU dengan VF-nya. Apa sih VU dan VS itu? Kita bisa lihat. VU itu adalah variabel utama, VF-nya adalah variabel fokusnya. Nah, kita lihat VU dengan VF-nya kita tentukan dari judul tadi. Realisasi ini sebagai VU-nya, ya VU dengan VF. Kemudian kesantunan berbahasa ini sebagai VF-nya. Kita cek dimulai dari VF dulu. Berarti VF-nya adalah tentang kesantunan berbahasa. Kita lihat di variabel ininya. Mendengar kata terminal tidak asing, calo, reseller, identik. Di lingkungan mendengar pembicaraan terkadang menggunakan bahasa yang kasar. Dalam interaksi dan menunjukkan santun. Nah, ini sudah mulai masuk ke santun nih. Nah, untuk masuk ke santun saja, tulisan ini masuk dari sini, terlalu panjang ini. Harus melewati 3 paragraf dulu gitu. Kenapa tidak langsung saja gitu? Ya, kenapa tidak langsung saja di sini gitu? Santunan berbahasa. Nah, untuk terminalnya nanti bisa dimasukkan di lain kali. Nah, ini penulisannya latar belakangnya juga salah. Ini harus seperti ini ya. Hanya huruf awalnya saja kapital. Baik, kembali ke tadi penelitian yang pertama. Nah, di sini tentunya sudah salah nih teman-teman. Jadi kalau salah seperti ini tidak bisa dilanjutkan. Silakan dirangkai berdasarkan jika kualitatif mungkin dari VU, dari VF, VU, masalah, kemudian penelitian terdahulu,
Kemudian harapan spekulasi, objek, pernyataan judul. Itu latar belakangnya ya. Kalau untuk yang kuantitatif, latar belakangnya mulai dari V2 dulu, kemudian masuk ke masalah, masuk ke V1, masuk ke penelitian terdahulu, harapan spekulasi, objek, dan pernyataan judul. Jadi di sini masuk ke pemberian materi. Yang pertama di ya. Nah, kalau ini sudah masalah nih. Ini masalah. Apa masalahnya? Banyak dosen yang memberikan pengajaran tidak sesuai dengan materi seperti itu. Nah, ini masalah. Nanti masalah ini akan masuknya setelah V2. Jadi V2-nya dulu ditimbulkan dulu, dimunculkan dulu. Misalnya pemberian materi itu di sekolah itu bagaimana atau di kampus itu bagaimana, peran guru atau dosen itu bagaimana gitu. Baru masuk ke masalah. Baru masuk ke V1, penelitian terdahulu, partisipasi objek pernyataan judul. Kemudian coba kita lihat masalahnya di sini. Apakah terdapat pengaruh ketergantungan menonton YouTube? Apakah terdapat kesesuaian gaya belajar melalui video YouTube pada masing-masing individu? Bagaimana perbandingan konsentrasi? Apakah terdapat pengaruh positif? Apakah terdapat pengaruh negatif? Ini untuk judul, untuk masalah banyak ada 5. Tujuannya juga ada 5. Jadi sudah sesuai. Kalau dari pertanyaannya ya, jadi ada 5 pertanyaan dan ada 5 tujuan. Kemudian manfaatnya cukup ini. Berikutnya ini tidak perlu ya, tidak perlu ada manfaat praktis. Ini tidak perlu, langsung saja ke bagi dosen, terus duanya bagi universitas, dan dilanjutkan. Ini 3. Ikuti tata cara letak penulisannya. Ini ada di bawah M. Jadi jangan sampai lepas aturan pengetikan alinea ini supaya nanti teman-teman atau para penulis pada umumnya bisa menulis dengan rapi. Ambil 1, seperti ini ya. Ya, ini sudah sesuai untuk poin masalah, tujuan, dan manfaat. Kita coba cek yang kedua, penelitian yang kedua. Masalahnya ada 3, yang paling sedikit 4, dan paling banyak 6. Jadi ini kurang 1 ya. Bagaimana realisasinya? Apakah dampak secara langsung, bagaimana ini ya, bukan apakah. Bagaimana dampak secara langsung? Bagaimana dampak dari secara langsung dihilangkan dari kurangnya kesantunan? Bagaimana dampak dari kurangnya kesantunan? Faktor. Di sini ada 3, masalah ada 3 sudah benar, dan manfaatnya sudah rapi. Ini ya, bagi peneliti, masyarakat, pembaca. Kita lihat dulu karena ini lingkungan, berarti bicaranya umum ya. Ini bicaranya umum bagi peneliti, masyarakat, pembaca. Sedangkan tadi karena ini lingkupnya kampus, maka ada dosen, universitas, mahasiswa, dan pada umumnya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Demikian penjelasannya. Semoga bermanfaat.